ada beberapa keilmuan pelet yang dilakukan sendiri dan memiliki mantra-mantra tertentu. Misal gini, balik, saya nggak kenal, siapa ketemu saya tertarik, ditepok atau itu, artinya akan meninggalkan jejak. Oke. Nah, inilah hal-hal yang saya bilang gaib itu ya tidak terlihat mata secara kasat mata, tetapi bisa gitu loh. Orang-orang yang paham gitu ketika diberikan tek gitu kan, ditempelkan itu, artinya dia akan meninggalkan jejak. Meninggal jejak karena ada mantra ataupun bacaan-bacaan tertentu yang ditempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Sasmita Alam, membuka tabir samar menjadi lebih terang. Balik lagi dengan kita di sini gua Yusuf sebagai host di Sasmita Alam, dan tentunya kita masih bersama partner saya di sini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semesta alam selalu mempertemukan kita dengan cara yang sederhana. Harley, saudara-saudari para kekasih Tuhan, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, kemarin Pak kita sudah membahas tentang santet, guna-guna, ada guna-guna, ada teluh. Nah, ini sesi yang terakhir yang mungkin kebanyakan istilah kata-katanya anak muda ini kalau masalah percintaan. Nah, kalau masalah percintaan itu kan timbulnya rasa sakit ya Pak ya, sakit hati. Aduh, sakit hati banget nih, gue disakitin sama dia gitu kan. Biasanya kalau yang imannya lemah gitu, dia udah kalah saing nih Pak, ya kan? Ataupun masih mengharapkan itu seseorangnya tuh yang dia cintai nih, biasanya dia akan beralih ke dunia pergaiban dengan istilah cinta ditolak, dukun bajamrong bajamrong. Iya, kita akan membahas sesi ini tentang pelet ya, bisa dibilang pelet, mantra cinta, atau pengasihan dan lain-lain yang kita akan bahas nih. Kayaknya banyak sekali nih banget untuk dibahas. Nah, ini lebih terkenalnya kan ilmu pelet, memikat cinta apa ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin gue mau bertanya nih, sebenarnya arti pelet pada dasarnya itu tuh apa sih Pak? Pelet sendiri sebenarnya itu salah satu bahasa yang mungkin kita sudah dengarkan dari turun-temurun gitu kan, menjadi suatu mitos dan legenda yang beredar di masyarakat tentang adanya kekuatan gaib yang akan ditunjukkan sehingga akan membuka aura, pancaran cahaya wajah dan daya pikat. Intinya adalah membuka daya pikat kita, entah itu melalui beberapa ada doa-doa tertentu khusus gitu kan, dengan mantra-mantra khusus, bahkan juga ada yang menggunakan benda-benda tertentu yang ditanamkan ke dalam tubuh, yang diharapkan nih akan membuka pancaran cahaya pesona, wibawa, karismatik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, tadi itu kan membuka aura. Berarti pelet ini tertujunya adalah bukan kepada si orang yang kita inginkan, melainkan ke diri kitanya. Apa gimana? Ada beberapa jenis dari ilmu-ilmu pelet tentunya. Dari pelet yang memang ditunjukkan ke salah satu
orang atau seseorang yang bertujuan untuk dia memikat hati si target tersebut. Ada juga yang modelnya itu digunakan adalah untuk tadi yang saya katakan, membuka auranya, wibawanya, karismatiknya. Jadi yang terlihat mukanya biasa-biasa aja gitu kan, artinya tidak dalam yang ganteng-ganteng banget atau cantik-cantik banget gitu loh. Jadi orang itu melihatnya itu senang, melihatnya itu ada something feel yang berbeda yang dia lihat ketika bertemu dengan orang itu. Dan sebenarnya itu cara dan jenisnya banyak sekali. Dan tentunya ini asik ini untuk dibicarakan gitu. Berarti intinya adalah pelet ini adalah membuka aura baik itu dalam tubuh maupun wajah si orang tersebut untuk lebih menarik lah ya. Betul. Intinya ditunjukkan supaya timbulnya ada daya ketertarikan dari lawan jenis. Ataupun juga bisa nih ada beberapa pelet-pelet yang digunakan untuk sesama jenis. Wah. Dan ini ngeri tentunya. Bahaya juga ya. Bahaya. Jadi karena banyak jenisnya yang digunakan, keilmuannya pun masing-masing tentunya dari praktisi atau orang-orang yang didatangi itu berbeda-beda. Tergantung niat dan tujuannya. Begitu sampai menanamkan benda-benda tertentu yang diklaim akan membuka cahaya wajah, auranya, gesturnya itu jadi terlihat lebih rupawan, lebih menarik, lebih berkarisma, dan ada something feel yang tadi saya bilang, ada sesuatu yang kayaknya orang ini berbeda gitu. Ya. Nah, dari yang sebenarnya ini udah dasarnya mungkin lah kita sudah cukup menangkap bahwasannya pelet itu adalah salah satu daya tarik. Nah, kalau misalkan yang di kalangan remaja di Indonesia saat ini, di masyarakat yang saat ini, pelet itu adalah kan yang mereka tahu ya, membuat mungkin banyak yang salah kaprah nih Pak. Karena kenapa antara pelet dengan kayak guna-guna kayak kemarin kita bahas, karena hampir mirip, betul kan. Nah, yang perbedaannya adalah mungkin kalau kemarin guna-guna adalah itu bisa melukai psikis si orang tersebut yang mungkin kita cintai, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau ini kan tanpa menyakiti ya, Pak. Kalau pelet ada yang menyakiti, ada yang tidak. Jatuhnya juga bisa nanti itu ke arahnya guna-guna tadi. Dilihat bagaimana kasusnya dan keilmuan yang digunakan. Berarti gimana alurnya juga? Awal dia terkena dulu seperti apa? Ya, bisa dikatakan begitu. Juga ada juga yang tadi dibilang itu adalah mantra-mantra cinta atau pengasihan, atau doa-doa khusus ataupun benda-benda khusus yang ditanamkan ke dalam tubuh seseorang. Iya. Nanti kita akan bahas nih benda-benda apa yang menurut mitos dan legenda itu ketika ditanamkan ke dalam tubuh manusia di titik-titik tertentu itu akan membuka suatu pancaran aura karismatik, wibawanya. Jadi orang itu ya tadi senang melihatnya, kayak gitu. Dan sebenarnya itu penggunaan hal-hal tersebut itu banyak sekali beredar di masyarakat, baik digunakan ketika bertemu dengan lawan jenis, kemudian untuk daya pick up ya tentunya. Ada juga yang digunakan biasanya di tempat kerja, jadi teman-teman ataupun atasannya itu menaruh rasa iba, menaruh rasa kasih sayang gitu. Jadinya kayak mau marahin sungkan, mau menegur sungkan gitu. Karena itu tadi daya tarik atau daya angsar yang saya bilang, daya dikdaya dari mantra cinta itu yang memang ditunjukkan kepada orang itu sebagai aura pengasihan. Berarti ini pelet ini ataupun mantra cinta ini bukan hanya tertuju kepada soal percintaan, melainkan dalam dunia pekerjaan pun bisa ya? Bisa. Jadinya akan menimbulkan orang itu rasa kasih, sayang, iba, dan lain-lain. Atasan pun bisa takluk jadi jatuhnya. Bisa takluk gitu. Tentunya mungkin kalian juga gitu bertemu dengan kasus-kasus yang kayak gitu. Udah orangnya nyebelin, kerjanya sebenarnya nggak bener atau bagaimana, tetapi atasan itu tidak mau menegur. Artinya menegur cuman sekedarnya saja gitu. Tapi tidak juga hal itu lantas dikatakan kalau dia memakai mantra cinta, enggak juga. Bisa juga kan ada ordal siapa dia. Jangan gitu berprasangka buruk dulu ya. Jangan berprasangka buruk. Intinya kita harus lihat dulu seperti apa.
gitu. Ada apakah ada rasa something feel tertentu gitu loh yang mungkin tidak bisa dijelaskan kata-kata, tetapi kita bisa rasakan energi dari itu. Nah, mungkin ini untuk yang pemirsa di sana di rumah ataupun dimanapun yang menonton ini, kalau emang mungkin takutnya ada yang tertarik nih Pak gitu. Wah, pekerjaan gue, bos gue begini banget nih, wah absurd banget nih pekerjaan gue. Kayaknya gue butuh pelet nih itu untuk memikat bos gue biar gue bisa naik pangkat lah ataupun itu. Tapi ya ini adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan ya Pak ya. Ya bisa jadi tidak diperbolehkan jikalau menggunakan tata cara yang salah. Artinya menggunakan ritual-ritual tertentu yang itu tetap kita balik lagi di awal-awal kita pernah membahas adanya kontrak dan beberapa ritual-ritual yang sudah sangat melenceng. Artinya tapi kan juga bisa kita membangkitkan daya pesona aura wibawa kita itu dengan doa-doa tertentu yang memang sudah diperbolehkan dalam agama. Gitu loh. Misalkan kita banyak membaca sholawat gitu kan, atau kita banyak membaca doa-doa yang dikatakan para ulama atau kiai dan lain-lain, itu bisa untuk membuka pesona kita. Artinya aura wibawa orang itu senang kepada kita kan kayak gitu, kita nggak nyebelin walaupun mungkin wajah kayak kita nih salah satu itu ya nggak ganteng-ganteng banget gitu ya kan gitu. Tapi memiliki satu something feel different, jadi seorang lain itu senang gitu melihat kita. Intinya sih ya kalau ada yang ingin seperti itu balik lagi kepercayaan dan berdoa. Betul sekali. Intinya berdoa kepada yang ya kepercayaan masing-masing lah kepada Tuhan. Untuk kalau yang dunia pekerjaan ya semoga mendapatkan pekerjaan yang ya semua pekerjaan sih mungkin tidak ada yang enak ya Pak ya. Semua pekerjaan tidak ada yang enak, itu yang enak ya makan tidur. Gitu kan. Kalau itu sih beda lagi dan intinya ya semua butuh proses lah kalau butuh proses. Tapi kita balik lagi ke tentang yang percintaan ini lah. Karena yang lebih mungkin lebih orang penasaran penasaran dan kalangan anak-anak muda zaman sekarang kan wah gue pelet nih dia nih, gue pelet. Wah ada kata-kata seperti itu nih Pak. Ya kan? Apalagi ya zaman-zamannya remaja itu lagi masa-masanya pubertas dan menuju kedewasaan tuh. Ya ingin tahu dengan segala hal. Iya betul. Nah, saking dia ingin mendapatkan si wanita ini yang begitu primadona di sekolah ataupun primadona di kampus ya kan. Dia kayak merasa sudah sakit hati, mungkin dia udah sempat menyatakan cinta tapi ditolak. Akhirnya ya kan dukun bertindak. Nah, ada beberapa, mungkin apakah ada beberapa jenis? Apakah ada beberapa jenis tentang pelet ini sih Pak? Sebenarnya? Kembali lagi, jenis dari mantra cinta itu tentunya banyak sekali. Salah satunya tadi, jikalau tujuannya adalah memperoleh seseorang, baik pria ataupun wanita yang ditujukan, tentunya pasti mereka akan mendatangi praktisi-praktisi paranormal ataupun yang orang bilang banyak itu dukun-dukun, tetap akan membawa sarana dan prasarana untuk peritualannya. Ketika hal tersebut, pelet tersebut ditunjukkan kepada seseorang, misalkan itu yang seperti yang kita bahas-bahas kemarin, ada fotonya, tanggal lahirnya, bahkan sampai ke bagian-bagian tubuh yang tertentu yang sudah pernah dipakai gitu. Misalkan itu kembali lagi kepada praktisinya itu menggunakan keilmuan yang seperti apa, karena banyak sekali jenisnya. Nah, tadi ketika hal itu ditujukan kepada seseorang, jikalau memang tujuannya ingin memiliki, ya tentunya tidak akan diberikan suatu kekuatan atau energi yang tadi akan merugikan, menyakiti, yang bisa dibuat lupa segala macam, kemudian mohon maaf bisa tidak sampai dibikin meninggal ataupun mati, dalam arti mati sudah keputusannya yang maha kuasa, tetapi sababiahnya itu yang kita bahas di konten-konten sebelumnya itu ada penyebabnya. Nah, itu bisa dibikin gila, kemudian dibikin lupa, artinya dia selain orang tersebut, misalkan pria A kepada wanita B, misalkan si wanita ini, si B ini, sebut saja misalkan Bunga ini tidak akan melihat
pria lain selain dia, setampan apapun itu, baik dari rupanya ataupun dari dompetnya gitu kan, itu tidak akan dilihat. Jadi yang dilihat ya hanya si A aja, walaupun banyak sekali kekurangan yang terdapat di A, tetapi hati serta pikirannya itu selalu tertuju kepada si A. Nah itu tadi ada salah satunya jenis mantra cinta atau pelet yang digunakan seperti itu. Yang paling parahnya adalah ketika pelet ini sudah ditujukan karena lelaki A itu tadi sakit hati dengan B, maka ada ucapan gitu, saya tidak bisa mendapatkan dan siapapun pria lain tidak akan bisa mendapatkan. Jatuhnya kemana? Ya tadi seperti konten-konten sebelumnya, jatuhnya malah menjadi menyakiti. Jadinya guna-guna seperti itu. Ada juga yang dibikin seperti gila, kemudian hilang ingatan seperti itu, ataupun tubuhnya bagiannya tertentu itu tiba-tiba jatuhnya itu tadi bisa ke arahnya guna-guna kepada santet ataupun teluh tadi itu, karena tujuannya sudah jauh. Yang tadi saya bilang ada tagline-nya itu, ketika saya tidak bisa mendapatkannya maka tidak ada satupun pria lain yang bisa mendapatkannya. Itu. Nah, ada juga yang menggunakannya itu tadi benda-benda tertentu yang ditanamkan di dalam tubuh sehingga dipercaya memiliki pancaran aura ataupun daya pesona yang ditujukan untuk memikat, seperti kayak susuk salah satunya. Susuk itu kan banyak, ada susuk emas, kemudian ada yang berlian kan kayak gitu. Nah, tetapi hati-hati juga gitu loh, tidak semua paranormal ataupun praktisi itu bisa memberikan susuk. Ataupun memasangkan susuk. Banyak juga yang astuti, aksi tipu-tipu. Artinya yang dilihat kayak ini barangnya seperti ini kan kayak gitu. Ternyata pura-pura padahal emasnya tidak dimasukkan atau berliannya tidak dimasukkan. Cuma trik saja ya. Cuma trik. Tetapi ada juga praktisi yang memang memiliki kemampuan untuk memasangkan susuk seperti itu. Dan susuk itu bentuknya sangat kecil dan tipis sekali, Pak. Kalau misalkan Bapak tahu jarum akupuntur, nah modelnya itu seperti itu, sangat tipis. Tetapi dimasukkannya itu biasanya tidak, bentukannya itu menancap lurus, tapi ditancapkannya itu ngikutin alur gitu. Betul. Jadi kalau jarum akupuntur yang kita tahu itu misalkan nih pengobatan itu kan lurus ditancapkan. Iya, kalau misalkan dagu sini berarti kan jatuhnya begini ya. Ditanamkan di antara kulit, jadinya antara menempel jatuhnya. Antara bisa panjangnya segini ataupun bisa begini. Besarannya biasanya antara dari 1 cm sampai 3 cm biasanya. Dan itu hanya ditancapkan, dimasukkan. Tergantung bagaimana kita mau memikatnya, mungkin dari bagian bibir di bibir. Ya, ada beberapa titik-titik tertentu yang memang ada fungsinya sendiri-sendiri, Pak. Misalkan kalau orang masang susuknya itu di bagian bibir ya kan? Orang itu biar supaya apa? Ketika dia berbicara terhadap orang lain, siapapun itu, maka ucapannya itu akan didengarkan. Orang akan terpesona, tersihir seolah-olah itu. Wah, kagum, jadi lupa. Kemudian ada yang ditancapkan di wajah itu di bagian di antara alis ini, gitu kan. Kemudian ada yang ditanamkan di sini, karena memang secara logikanya ada titik-titik tertentu dalam wajah ini yang apabila kita paham dan ngerti itu juga sebenarnya bisa secara mandiri itu kita untuk membuka aura kita gitu. Nah, itu ada titik-titik tertentu lah seperti itu. Nah, susuk kayak tadi ditanamkan, susuk itu tidak ditanamkan lurus menancap, tapi ditanamkannya itu biasa menempel. Kalau orang yang praktisi yang memang benar bisa menancapkan susuk, itu akan terlihat ketika di medis di ronsen itu akan terlihat. Terlihat seperti garis kecil ataupun seperti jarum yang menancap gitu. Dan itu memang ditancapkan, sengaja ditancapkan supaya apa? Nah, di susuknya itu sudah diberikan mantra-mantra tertentu gitu, doa-doa tertentu, ataupun juga ada diisi dengan tadi itu kodam-kodam tertentu, sehingga pancaran auranya itu sama persis seperti yang diisikan. Jadi tapi harus berhati-hati nih orang memakai susuk juga yang tadi dibilang. Ternyata adalah paranormalnya itu cuma tipu-tipu doang. Ternyata si emasnya itu tidak ditancapkan. Bukan mengajari untuk dipasangkan itu tidak baik dan tidak benar. Tapi ya itu tadi, balik lagi. Ada praktisi-praktisi yang hanya astuti, aksi tipu-tipu. Ada yang memang dia bisa untuk memasangkan. Tidak semua, dan kelasnya pun beda-beda dari emas sampai berlian gitu loh.
Itu beneran asli emas berlian apa? Emas asli dan berlian asli yang memang dipesan khusus kepada orang-orang yang bisa membuat jarum-jarum emas tadi, biasanya ke pandai-pandai cincin. Berarti mahal ya Pak untuk kisaran harga? Dasarnya sendiri benda-benda tersebut sudah pasti emas, dan emasnya itu juga yang menggunakan emasnya yang 24 karat Pak. Karena diambilnya adalah emas yang murni, artinya dari sisi logamnya itu emas yang benar-benar emas seperti itu, dan dia ditancapkan, makanya kan itu dipasangkan. Ini cukup menarik sih sebenarnya. Berarti di dalam tubuhnya ketika susuk itu sudah tertancap ataupun tertanam, otomatis dia memiliki kadar emas di badannya. Ya kan? Dilihat ada emasnya gitu. Cuman memang dia pasti tertancap Pak, dan tidak akan berpindah kemana-mana. Karena istilahnya kayak kita memasang, maaf teman-teman yang ditato kan kayak gitu. Nah itu kan dimasukkan tinta di lapisan kulitnya. Nah logikanya susuk pun seperti itu ditancapkan. Gitu. Nah ini kan kita membahas pelet yang terkait di susuk dulu ya, untuk awal. Nah, sempat pernah melihat beberapa video orang pengambilan susuk di badan seseorang, baik di tangan ataupun di sini ya, di titik-titik tertentu lah yang itu terlihat memang kayak besi panjang yang dicabutnya mungkin. Kalau bukan orangnya katanya agak susah juga. Apakah itu benar ataupun memang kayak orang biasa pun bisa nyabut gampang gitu, ngeluarin susuknya itu? Ada dua Pak, kita berbicaranya secara nyatanya dan medisnya, atau berbicara secara gaibnya. Artinya secara medis nih yang sudah saya katakan tadi, jikalau memang orang itu memasangkan susuk benda-benda asing tertentu yang telah didoakan, dimantrai, dibacakan doa-doa tertentu dan dimasukkan, secara medisnya tentunya barang itu akan menempel di titik-titik tertentu itu. Nah, di ronsen itu ada, gitu kan. Itu satu, secara nyatanya. Yang kedua, itu secara gaibnya. Secara gaibnya, setelah barang-barang tertentu tadi itu dimantrai, diisi, artinya kan diberikan suatu ucapan yang memiliki kekuatan. Dan biasanya, yang tadi saya bahas adalah menggunakan kodam-kodam ataupun makhluk-makhluk tertentu yang tidak kasat mata, yang diklaim memiliki kekuatan untuk memancarkan daya pesona tadi. Jadi orang yang melihat itu sebenarnya Pak, secara gaibnya adalah yang dilihat adalah barang yang diisikan, energi yang diisikan, makhluk-makhluk tertentu yang dimasukkan ke dalam situ. Nah, masalah dicabut tadi, ketika memang berbicaranya medis, kalau misalkan dihilangkan kemampuannya ataupun dihilangkan daya angsarnya itu secara gaibnya bisa. Tetapi kalau barangnya tentunya kalau misalkan memang betul ditanamkan susuk tersebut, ya kalau mau dicabut harus ke dokter. Ataupun orang-orang yang mengerti di mana itu bisa dicabut. Jadi titiknya itu jelas, jadi itu barangnya itu bisa dicabut. Karena ketika suatu barang asing ditanamkan, tubuh kita kan memiliki satu sistem mengembalikan luka-luka itu, jadi kayak tertutup kulit lagi lah. Itu kan cukup sulit Pak, ketika kita ambil secara sendiri ataupun secara medisnya kan harus disobek dulu, dibuka dulu baru diambil. Itu secara medisnya bisa diambil, tetapi ya itu tadi, ketika diambil itu secara dohirnya, secara nyatanya, iya mungkin akan tetap terambil. Tetapi sisa dari dayanya itu akan tetap menempel karena adanya kontrak-kontrak tertentu, ada doa-doa tertentu, makhluk-makhluk tertentu yang ditanamkan ke titik-titik tersebut. Kayak gitu. Makanya yang dibilang kalau misalkan yang masangnya itu, yang mau ngambilnya tidak lebih hebat daripada yang masangnya, maka tidak akan bisa. Itu bisa jadi benar. Karena yang ditanamkan di situ kan bahasanya kalau kita berbicara gaibnya adalah level-levelan Pak. Misalkan cuman paranormalnya yang akan mengambil atau praktisi yang membersihkannya itu levelnya cuma level 3 misalkan, kita menganalogikakan, sedangkan yang masang ada levelnya level 1, ya tentunya susah. Tidak akan bisa terambil walaupun itu terambil secara jasadnya.
si barangnya itu bisa diambil. Tapi balik lagi yang bisa ngambil kan ya tadi di medis dong, karena kan tubuh ini kan nanti ketika kita dibentuk luka akan menutup kembali dan tidak mungkin kita bisa ngambil kecuali ada paksaan untuk membuka barang yang ditanam seperti itu. Nah intinya ketika yang tadi saya bilang adalah makhluk-makhluk tentunya dimasukkan ke dalam situ. Makanya yang dilihat itu tadi sebenarnya adalah energi ataupun makhluk tersebut. Sehingga yang terlihat orang itu tampan, rupawan, cantik dan lain-lain seperti itu. Oke, sedikit gua agak paham nih Pak ya terkait tentang susuk ini. Itu ya sebenarnya sih intinya itulah daya tarik ataupun daya pikat ya. Yeah. Yang ditanam di dalam tubuh untuk memikat seseorang ataupun lawan jenis dan lain sebagainya. Kalau misalkan selain susuk ini Pak, pelet ya mungkin dari foto, nih contoh nih Pak ya, ini mungkin gua ngambil salah satu contoh, bisa dibilang apakah ini mustahil ataupun tidak gua nggak tahu. Dari sudut pandang sebagai praktisi aja, gue nggak kenal ini sama cewek, dan cewek itu pun nggak kenal sama gue. Tapi gue pertama kali melihat dia, gue kayak, wih gue pengen nih dapetin itu cewek. Tapi gue nggak tahu dia di mana rumahnya. Tapi gue bisa nyari tahu itu, gue dapat fotonya segala macam, dan gue pengen melet dia. Apakah bener bisa dia kepelet dan bisa ngejar-ngejar gue kayak gitu tuh Pak? Itu apakah bisa terjadi apa enggak sih? Ada satu keilmuan yang bisa melakukan hal tersebut, tetapi intinya tetap harus ada kontak fisik. Fisik. Kontak misalnya nih, misal Pak Ucup wanita nih, cantik segala macam, dan gue suka ketemu di tempat ataupun di coffee shop ataupun di mana di kampus segala macam. Tentunya saya akan ada beberapa keilmuan pelet yang dilakukan sendiri dan memiliki mantra-mantra tertentu. Misal gini, balik, saya nggak kenal, siapa ketemu saya tertarik, ditepok atau itu, artinya akan meninggalkan jejak. Oke. Nah, inilah hal-hal yang saya bilang gaib itu ya tidak terlihat mata secara kasat mata, tetapi bisa gitu loh. Orang-orang yang paham gitu ketika diberikan tek gitu kan, ditempelkan itu, artinya dia akan meninggalkan jejak. Meninggal jejak karena ada mantra ataupun bacaan-bacaan tertentu yang ditempelkan. Nah, saat itu juga ketika wanita yang tadi ditempel, artinya diberikan kontak secara fisik itu, kesadarannya menurun, masuk. Makanya saya katakan, santet teluh guna-guna, pelet sekalipun, ketika manusianya itu selalu eling dan waspada, maka akan sulit untuk dimasuki karena daya kesadarannya itu full terhadap dirinya. Nah, orang-orang yang bisa dimasuki seperti itu biasanya ketika daya konsentrasinya, daya nalar sadarnya sebagai manusia yang fitrahnya manusia itu menurun, Pak. Gitu loh. Jadi orang tidak mudah dimasuki ketika dia memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya dan memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya. Makanya pentingnya selalu berdoa memohon pertolongan itu. Kejahatan itu banyak sekali gitu loh. Seperti itu. Itu bisa. Itu bisa ya? Bisa dilakukan. Nah, kalau itu kan berdasarkan mungkin adanya kontak. Tidak adanya kontak. Tidak adanya kontak tapi ingin kayak seolah-olah ya tadi itu bisa dibilang kita lagi di coffee shop nih. Kayak di coffee shop melihat lawan jenis yang mungkin menarik perhatian kita. Kita kayak diam-diam ngambil gambar lah. Tanpa sepengetahuan dia, foto, dan kita langsung wah gua kayaknya tertarik sama dia. Gua bakal pelet dia nih gitu misalkan. Dan langsung cabut ke salah satu dukun yang mungkin bisa itulah kita Pak saya ini cuman nggak tahu nih saya nggak tahu dia rumahnya di mana ini apakah bisa segala macam. Nah itu bisa terjadi apa nggak tanpa istilahnya oh ini bisa kata si salah satu dukunnya bisa tiba-tiba si lawan jenis ini mencari tahu tentang kita sendiri rumahnya di mana dan ternyata pas ataupun bisa tidak sengaja bakalan bertemu di satu tempat lagi ataupun di tempat yang lain dan akhirnya timbullah di situ daya tarik yang luar biasa. Itu bisa terjadi apa enggak?
kalau saya boleh mengatakan itu sangat sulit terjadi karena sangat sulit terjadi karena apapun itu bentuknya, yang gaib-gaib hal-hal yang seperti itu butuh adanya aksi dan reaksi. Jadi ketika kita nggak kenal orang itu, nggak tahu namanya siapa, nggak tahu data dirinya, itu sulit. Oke. Itu sulit kecuali tadi sistem dari mantra cintanya tadi memang ditanamkan dari dalam tubuh si orang tersebut sehingga akan menimbulkan daya pesona. Oke. Jadi apa ya yang tadi itu dilihat kok orang ini gitu loh, seperti itu. Itu harus tahu, Pak. Tapi kalau kita sengaja untuk memelet seseorang yang kita tidak tahu dan tidak kenal, itu sulit. Sulit ya? Sulit, kecuali memang itu tadi orang itu memiliki mantra cinta atau keilmuan yang ditanamkan dari dalam tubuhnya. Itu yang tadi kita pertama kali bahas. Oke. Dia akan mengeluarkan daya pesonanya sehingga menjadi pusat perhatian. Oke. Itu bisa saja terjadi, tetapi kalau tidak kenal, tidak tahu rumahnya siapa, tidak tahu di mana rumahnya dan tidak tahu data dirinya, itu nonsen, itu sulit. Berarti balik lagi itu kan tidak kenal ya. Kalau misalkan salah satunya aja yang kenal, misalkan gua ya ini mohon maaf gitu ya. Kebanyakan orang pun kayak melihat contoh ini contoh. Ih, ada nih artis yang cakep nih gitu kan. Kan kita gampang nih searching foto-foto artis, tanggal lahir dia segala macem ya kan. Bisa nggak nih? Misalkan kita tertarik sama artis tersebut. Bisa nggak nih hal itu bisa terjadi untuk si artis tersebut bisa ngejar-ngejar kita misalkan? Apa tetap sama aja sulit walaupun kita udah tahu biodatanya, rumahnya dan fotonya pun udah jelas ada pasti. Nah, itu sulit dan juga. Tidak bisa saya mengatakan karena tidak adanya daya aksi dan reaksi. Berbeda cerita yang tadi saya bilang, Pak. Ketika orang tersebut ditanamkan suatu keilmuan, ditanamkan mantra-mantra cinta sehingga dia akan mengeluarkan daya pesonanya, itu beda ketika akan memelet seseorang ketika nggak tahu. Loh kalau kayak gitu ya itu logikanya ya mending gue pelet artis-artis yang kaya sekalian, yang cantik segala macam. Makanya saya bilang dunia mistik itu ada tapi juga harus berjalan seiringan dengan logika gitu loh. Harus ada aksi dan reaksi. Jadi tidak sekonyong-konyong. Kalau orang kayak gitu semua bisa ya kenapa nggak melet aja sekalian Johansson gitu kan, artis-artis luar negeri gitu loh. Ngapain mesti harus melet-melet ataupun mengguna-guna orang yang takutnya kan biasa saja gitu. Takutnya nih masyarakat kan berpikirnya kayak macem-macem jadinya kan. Mungkin kalau istilahnya pelet dapat foto doang nih gue sikat. Nggak bisa, saya bisa mengklaim itu tidak bisa karena tuh nggak bisa ya. Dalam dunia mistik, dunia pergaiban itu butuh adanya aksi dan reaksi. Harus ada syarat, prasarana, kemudian kenal atau tidaknya gitu kan itu harus. Tapi kalau yang tadi orang yang diisi menggunakan mantra cinta tadi seperti susuk ataupun ada air atau bacaan-bacaan yang dia baca, kemudian menggunakan jimat-jimat tertentu, barang-barang tertentu yang diberikan suatu energi tentang mantra cinta, itu bisa terjadi. Tetapi yang tadi saya bilang orang itu hanya akan memancarkan daya pesonanya dan lingkupnya, sekupnya itu paling sekitaran. Dalam arti sekitaran itu tadi Pak, misalkan teman kantornya sendiri gitu kan, teman nongkrong ataupun orang yang harus ada interaksi. Ketika tidak ada interaksi ya saya bilang tidak bisa dan sulit gitu loh, sulit sekali dan hampir nggak bisa karena tidak adanya aksi dan reaksi. Nah, tapi apakah misalkan kayak gini, gue pernah dengar dari salah satu dukun lah ya, dukun lah, kayak berbicara terkait pelet ini, bahwasannya kayak gini Pak. Intinya lu harus yakin dulu katanya kayak gitu. Kalau lu nggak yakin ini nggak bakalan bisa nih. Yang penting diri lu yakin bahwa dia tuh bisa jadi milik lu, misalkan kayak gitu. Nah, apakah mempengaruhi keyakinan kita dari diri kita sendiri untuk memikat
si lawan jenis kita itu. Nah, permasalahannya dalam konteksnya seperti apa dulu nih? Apakah orang itu kenal atau tidak? Kenal. Kalau orang itu kenal, ketika dia memang di mana-mana itu, yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah kita mensugesti diri kita sendiri. Oke. Salah satunya itu sugesti dari diri kita sendiri, keyakinan dari diri kita sendiri itu ada satu. Nah, baru kedua didukung oleh tadi adanya kekuatan mantra cinta. Gitu. Jadi awalnya apapun itu tetap harus memiliki satu keyakinan. Kayak ibaratnya orang sakit, dia harus yakin sembuh ya sembuh, walaupun tidak minum obat gitu. Misalnya cuman ada orang cuman dibacakan doa tertentu gitu, disuruh minum air itu jadi sehat. Ya satu sugesti dia pengen sehat. Yang kedua itu tadi ketika ada kekuatan-kekuatan tertentu tentang mantra cinta tadi, tentang pengasihan tadi, itu baru bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini emang mungkin cukup menarik sih ya, dan mungkin sangat menarik ini. Menarik. Karena jadi salah satu perbincangan yang mungkin di semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, ini adalah salah satu pembahasan yang dan mungkin kalau sekarang ilmu pelet ini kayak udah sedikit berkurang nggak sih Pak? Ilmu-ilmu seperti itu peminatnya. Menurut saya malah banyak. Oh, makin banyak? Makin banyak, tetapi orang itu kan munafik untuk mengatakan kalau gua nih habis dia menggunakan gitu loh. Banyak sekali gitu loh. Ya apa? Duh. Karena mungkin kalau gua ngelihat cewek-cewek zaman sekarang kayaknya susuk itu kayak udah jarang. Ya sekarang gini Pak, logikanya maling apabila orang itu memang melakukan tindakan maling terus ketangkep tangan dan ngaku, penjara penuh. Tapi lantas kalau misalkan si contoh ya, ini gua nggak tahu ada yang melakukannya juga apa enggak gitu kan, kita nggak tahu. Tapi gua tidak bertuju kepada orang tersebut ataupun siapa. Ini gua contoh aja. Jangan merasa tersindir lah ya gitu ya. Kayak ada kalau wanita lah ya, ini kalau wanita. Oke. Kan wanita lebih cenderung banyak yang menggunakan susuk ya Pak ya, ketimbang laki-laki. Banyak juga. Iya kan? Lantas kenapa dia sudah memasang susuk tapi dia juga kayak vermak tuh muka gitu tuh. Kayak perawatan yang udah begitu mahalnya, hidung dilancip-lancipin ataupun ininya agar terlihat ini lebih cantik, bahkan sampai ke berubah bentuk tubuhnya dia agar terlihat elok dilihat oleh kaum laki-laki gitu. Ya kan udah dipakai susuk, mengapa dia harus merubah itu semua gitu kan? Gini Pak, berbicaranya itu ketika menggunakan mantra cinta ataupun menanamkan susuk-susuk di bagian-bagian tubuh tertentu dan orang itu masih melakukan perawatan, itu adalah dua konsep yang berbeda menurut saya. Dua konsep yang berbeda? Dua konsep yang berbeda. Artinya ketika dia melakukan perawatan segala macam, itu artinya dia itu melakukan perawatan itu merubah bentuknya segala macam. Itu artinya salah satu upaya untuk mengeluarkan daya pesona dia, daya pikat dia secara nyata. Makanya yang tadi misalkan mukanya kurang bagus ataupun banyak mohon maaf gitu kan, ada jerawat atau bagaimana kemudian melakukan perawatan, itu kan salah satu ikhtiar sebenarnya yang secara nyata dan diperbolehkan untuk melakukan perawatan. Supaya apa? Orang akan tertarik dengan dia, lawan jenisnya akan tertarik ataupun teman-temannya tertarik kan kayak gitu. Intinya memperbaiki diri namun dalam versi yang memang dunia nyata, medis ya, tampilannya bisa langsung dilihat. Nah, berbedanya ketika orang itu memasangkan susuk ataupun pergi melakukan ke paranormal ataupun praktisi adalah secara batinnya Pak. Jadi supaya menimbulkan daya pesonanya, karismanya, wibawanya itu yang tidak bisa kita ucapkan secara kata-kata, tapi secara feel gitu. Yang tadi saya bahas adalah memiliki satu rasa tertentu, dia ini memiliki satu kekuatan pemikat gitu loh.
paham nggak konsepnya itu dua konsep yang berbeda tuh artiannya dia secara batinnya ya iya melakukan perawatan secara lahirnya melakukan perawatan, secara batinnya pun dilakukan hal tersebut sebagai penunjang. Jadi bisa lebih memikat lagi. Itu bagi yang punya duit. Iya. Betul kan? Iya, karena perawatan itu tidak murah. Iya, kan butuh proses dan waktunya mungkin cukup lama gitu kan, biayanya pun tidak sedikit. Nah, itulah cara instan yang ditempuh oleh orang-orang tadi menggunakan secara jalur gaib. Dengan cara itu tadi, baik ngasihan yang tadi ditanamkan doa-doa tertentu, menanamkan benda-benda tertentu yang diklaim akan membuka pesonanya itu tadi. Betul. Nah, itulah yang dilakukan secara instan. Dan biasanya kalau memang dia mendatangi praktisi-praktisi yang memiliki kemampuan di bidang itu akan bisa langsung terasa Pak. Jadi yang orang tadi itu nggak disukai orang segala macam, orang males itu. Walaupun dia cantik dan tampan rupawan ya, tapi ada satu kadang-kadang orang itu ngelihatnya itu sebel. Pernah nggak sih Li? Kayak misalkan kita ngeliat nih orang wanita ini cantik gitu loh, ataupun pria ini ganteng lah gitu. Cuma nyebelin gitu. Nah, itulah Pak yang dirubah. Seperti itu. Jadi yang tidak terlihat, yang hanya bisa dirasakan dengan rasa, dengan perasaan, ya itu tadi gitu loh, dengan cara instannya seperti itu. Mungkin ini ada salah satu pertanyaan ya mungkin terakhir lah ya di gua buat lo Pak. Gua nih pernah nih punya teman, ini cukup menarik nih di kalangan cowok nih. Ya mungkin sering banyak banget nih anak-anak cowok yang mungkin begundal lah ya. Garangan. Nah ini gue sempat kayak menanyakan. Istilahnya ngalor ngidur lah waktu pas lagi ngobrol-ngobrol santai. Kata dia begini, tenang, gue pada pelet gitu. Di dompet gue nih katanya. Bulu perindu Pak. Nah itu bener apa enggak tuh kalau yang istilahnya pelet bulu perindu lah ataupun yang lain lah itu gimana tuh Pak? Bener apakah gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gini Pak, kalau yang tadi dibilang kayak bulu perindu segala macam itu sebenarnya itu barang-barang yang banyak sekali beredar gitu loh. Balik lagi. Menurut saya bukan barangnya yang jago, tapi mantranya yang diisikan yang di dalam itu. Sebenarnya tadi jadi satu kekuatan energi tadi itu yang ditiupkan, dibacakan ke benda-benda tertentu, entah apapun itu Pak. Mau bulu perindu, mau susuk yang berupa emas, berlian, ataupun hanya sebatas air. Ketika orang itu, si praktisinya memang memiliki kemampuan dan kekuatan ketika melakukan ritual tersebut, hal itu bisa terjadi. Tapi yang banyak terjadi di sekarang adalah penipuan. Kayak tadi bulu perindu segala macam itu sebenarnya barang-barang rumput burung pelindung. Nah herannya kan cuma sebatas satu helai Pak. Dan ini katanya kalau misalkan ditaruh di tempat piring ataupun yang apalah yang bening-bening itu di air, itu kalau gerak sendiri, wah itu masih ada, ada isinya nih katanya gitu, masih aktif nih kayak gitu. Ya itu adalah trik Pak, makanya saya selalu mengatakan itu banyak trik-trik yang dilakukan oleh paranormal yang ngeklaim ya dirinya adalah paranormal yang memiliki kemampuan tersebut. Padahal sebenarnya barang-barang tersebut itu memang udah dari alamnya ya sudah bisa kayak gitu, nggak ada mistiknya, tetapi ya kayak adalah teknik tipuan astuti mereka lah. Yang jelas intinya, saya tidak mengatakan semua paranormal itu bohong. Nggak ada yang jago. Saya bilang lagi, balik lagi Pak, kemampuan ucapannya itu mandi boten kalau kata bahasa orang Jawa gitu ya. Memiliki kemampuan apa enggak gitu loh. Ketika memberikan suatu doa-doa mantra cinta itu. Nah, barang-barang tadi itu sebenarnya hanya lantaran gitu loh. Hanya banyak beredar lah ya. Banyak Pak, dari yang tadi itu bulu perindu lah, kemudian ada susuk lah tadi kan kayak gitu. Kan balik lagi. Bahkan sampai ada
gue nih pernah teman juga, dia ke salah satu paranormal dukun ataupun sebagainya lah, ya. Disuruh untuk memikat seorang ini, disuruh untuk membeli minyak wangi, Pak. Minyak, suruh beli minyak kecil segini nih, Pak. Harganya bisa berjuta-juta katanya. Bener apa bener? Balik lagi sih kalau saya katakan itu tadi kan, ya saya tidak mengatakan semua paranormal itu bohong gitu ya. Iya, ada yang ngadi-ngadi tuh ada. Balik lagi sih kalau dasarnya saya bilang mungkin itu medianya dia seperti itu, Iya, mungkin iya, gitu kan. betul. Tapi kan ya nggak mesti juga harus minyak wangi juga. Banyak media bisa digunakan. Yang tadi saya bilang bahkan air putih pun ketika dibacakan doa-doa tertentu itu bisa menjadi pembuka, kena ya. bisa menjadi sarana untuk apa ya namanya membuka pesona, aura, wibawa dan karismatik dan segala macamnya. Yes, Artinya sebenarnya itu tadi Pak. Balik lagi. Praktisinya itu benar praktisi apakah sebatas astuti, aksi tipu-tipu? Karena ya pekerjaannya di situ, cari duitnya di situ. Mohon maaf sekali lagi gitu loh. Karena banyak sekali di masyarakat itu mengeluarkan uang sampai berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta ditipu. Karena itu semuanya adalah trik gitu loh. Kebanyakan. Tapi balik lagi, main behind the gun gitu kan. Orang itu dikatakan memang jago dan memiliki kemampuan ya apa ya? Apapun bisa dijadikan media menurut dia. Itu baru jago. Tetapi kalau yang harus ini ya belum tentu. Tapi balik lagi ya, tergantung lagi kepada disiplin dan keilmuan si praktisi itu. Cuman yang jelas hati-hati lah. Ganteng enggak gitu kan, memiliki pesona enggak, duit habis. Mending aja sekalian udah ke klinik kecantikan. Betul. Logikanya loh. Gitu. Betul. Jadi ya mungkin ya salah satu tadi itu yang menurut gua bukan sedikit, mungkin sangat kocak sih ya, ketika ada minyak wangi semprit sebegini, dia minta harga berjuta-juta, dan ternyata ketika gua di salah satu pasti nanti alasannya yang mahal tuh bukan minyaknya tapi doanya kan kayak gitu. Katanya sih minyaknya ya, dia katanya sih minyaknya, katanya belinya jauh nih, katanya dikirim langsung, katanya. Ternyata gua pas ngecek di pasar tradisional ada juga banyak ya segini-gini. Ya elah kata gua. Ya itulah yang saya bilang tadi, banyak sekali orang-orang itu yang memang kerjaannya di situ jadinya nipu-nipu kan gitu. Tapi ya tidak semua yang berkecimpung di dunia permistikan itu nipu, enggak. Ada juga yang memang benar-benar memiliki kemampuan, memiliki bahasanya kesaktian, merubah orang itu memiliki daya pikat dengan cara-cara doa. Itu tadi entah menggunakan air, menggunakan media tadi, susu kan kayak gitu. Tapi tentunya pasti akan dilakukan ritual, dibacakan doa-doa tertentu sehingga barang ini memiliki kekuatan, daya tarik yang luar biasa ya. Seperti itu. Contohnya ya biasanya emas atau berlian, karena kan memang logikanya emang emas kan diisi ataupun tidak diberikan mantra sekalipun semua orang pasti menyukai, tertarik. Betul. Karena ada daya nilai dan daya pikat. Nah, itulah yang menjadikan dasaran kenapa kok banyak sekali susuk-susuk itu yang bentuknya kalau nggak emas ya berlian. Betul. Pasti ditanamkannya itu misalkan di wajah, di titik-titik tertentu di wajah gitu kan. Kalau biasanya susuk-susuk yang udah ditanamkan di titik-titik yang lain di luar wajah itu biasanya nanti kayaknya asik kita bahas untuk kemudian hari. Itu jadi jatuhnya kayak kekuatan-kekuatan tertentu untuk ya banyaklah kekebalan segala macam. Tapi biasanya kalau yang bentuknya emas ataupun berlian itu pasti ditanamkan di titik-titik tertentu Pak di wajah. Dan itu pasti kalau yang benar ya ditancapkannya itu menempel, dimasukkan ke dalam lapisan kulit. Seperti itu. Kalau di ronsen bisa apa enggak? Kalau yang benar ya bisa, karena yang ditanamkan adalah logam, benda asing dari luar tubuh dimasukkan itu secara di ronsen ya kalau memang benar dimasukin susuk ya terlihat. Betul. Seperti itu. Masalah ngambilnya ya tadi ya harus di medis, karena kan tubuh kita ketika dimasuki benda asing pasti tubuh kita ini menutup luka-luka tersebut yang kan nggak mungkin kita bisa ambil. Betul. Berarti sebenarnya si pelet ataupun susuk ini itu
bisa saja diambil oleh siapapun, bahkan terlihat oleh medis. Tapi Pak, katanya kalau misalkan tidak ini kan dalam agama Islam apalagi ya, kalau misalkan dia meninggal itu harus diambil tuh katanya. Bahwasannya nanti kalau di alam kuburnya si jenazah ataupun mayatnya itu tidak diterima katanya karena ada benda-benda tertentu. Iya, betul. Wallahu alam bisawab, kalau ya. saya tidak bisa menjawab karena ya intinya saya sih tidak memiliki wewenang dan keilmuan di bidangnya seperti itu. Intinya sih ya jangan sampai lah ya. Biasanya ketika ditanamkan benda-benda tertentu itu pasti itu tadi kita bahas tetap semua itu berhubungan dengan yang namanya gaib. Gaib itu pasti memiliki kontrak. Lalu kontrak itu dengan siapa gitu loh. Ketika melakukan kontrak itu dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, pasti percayalah ada saja nanti. Iya, betul. Kayak gitu itu. Ya, intinya sih ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama lah ya. Ya intinya kalau ingin membuat orang itu tertarik dengan kita atau senang berusaha lah kayak gitu loh. Artinya kita sering senyum gitu kan, ramah terhadap orang, segala macam, mencari perhatian yang mungkin gitu kan. Apa sih yang dia tertarik dari dirinya dia itu, misalkan dia suka coklat gitu kan, ya cari hal-hal yang simpel-simpel lah yang membuat dia gitu. Suka lah ya. Ya gitu lah. Seperti itulah intinya ya. Dan mungkin intinya adalah di pelet ini ataupun mantra cinta ini Pak ya. Banyak sekali yang mungkin di luaran sana banyak yang menggunakan tadi salah satunya susu ataupun bulu perindu dan banyak lagi lah. Tergantung itu keilmuannya yang digunakan bermacam-macam lah Pak ya. Dan intinya sih kalau bisa ya buat semuanya jangan sampai menjadi penyesalan buat di kemudian hari bagi kalian yang melakukan hal-hal tersebut yang tidak baik, apalagi melakukan ritual-ritual di yang semua agama pun aneh. Itu diajarkan untuk menjauhi hal tersebut. Jangan sampai nanti kita menyesal. Dan intinya itu tadi, kalau ingin kita memikat seseorang, kita berusaha sendiri, cari perhatian sendiri yang ya sewajarnya aja. Dan mungkin kalau di agama Islam, kalau kita ingin terlihat cerah wajahnya, berwudu Pak. Betul gak sih Pak? Good. Nah, itu ya salah satu katanya dan membuka aura, pancaran cahaya gitu. Itu. Dan tentunya itu tadi seperti kita selalu berbuat baik, ramah dengan orang, itu pasti akan menimbulkan daya pikat tertentu. Hal kecil aja dalam agama Islam pun senyum itu adalah ibadah. Setuju. Iya Pak ya? Betul sekali. Ya kita senyum aja sudah ibadah gitu kan. Ya akan membuka pancaran auranya. Iya, orang ini ramah, orang ini enak. Bonusnya adalah orang tertarik. Betul sekali. Itu kita udah dapat ibadah, bonus ditambah bonus lagi, orangnya tertarik. Ya. Gitu. Nah jadi jangan pernah sekali-sekali, ya apalagi di orang di depan orang yang kita cintai ya. Jadi mukanya cemberut. Gitu lah. Ini ya banyak kesel, senyum terus. Sekali. Walaupun hati kita tersakiti ya senyum saja. Ya. Gitu saja. Mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan, bisa lah itu nanti di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kita Sasmita Alam official. Oke, itu saja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton di sesi tentang pelet. Semoga ini mantra cinta semoga ini bermanfaat. Kita sudah membahas semuanya dan ini di sesi terakhir terkait ilmu sihir ya Pak ya. Dari santet, teluh, guna-guna dan terakhir mantra cinta ataupun pelet ini. Semua pembahasan itu sudah dibagi dari masing-masing sesinya. Semoga kalian yang menonton dari awal bisa memahami perbedaan-perbedaan itu semua. Ya, yang jelas jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, menggunakan sihir terhadap orang lain, karena semua orang itu bisa bersembunyi dari sandiwara dramanya, tapi tidak dengan karmanya atau hukum sebab akibat dan tabur tuainya. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya, dukung terus kita
dan support terus kita di Sasmita Alam. Semoga video-video kita selanjutnya mengedukasi yang lebih dalam lagi, yang bisa membuka tabir samar menjadi lebih terang. Nanti balik lagi dengan saya, gua Yusuf sebagai host pamit undur diri. Gua Bimo Sakti. Dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.